26 Desember 2004 yang melekat dalam ingatan, bangunan yang rata dengan tanah, suara tangisan, udara yang penuh sesak dengan bau yang menyeruak di antara tubuh-tubuh yang membengkak. Bencana yang menimpa Aceh menimbulkan keprihatinan yang besar di seluruh dunia. Hari-hari pertama pasca gempa dan tsunami, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan hal-hal utama yang perlu dijadikan prioritas. Di antaranya adalah memulihkan jalur komunikasi yang terputus, agar bantuan yang tersendat dapat segera didistribusikan. Dan Tentara Nasional Indonesia hadir menjadi kekuatan masyarakat. Di tengah tubuh dan jiwa yang sedih dan lelah, tangan dan kaki mereka terus bekerja mengevakuasi korban bencana serta berusaha menertibkan keamanan dan melindungi masyarakat. Mereka diharuskan siap menjadi garda terdepan melindungi bangsa. Bantuan didatangkan dengan menyediakan transportasi melalui udara, darat, dan laut, serta membuka isolasi dengan membangun prasarana darurat. Pencarian korban dilakukan melalui operasi search and rescue di berbagai titik. Tawaran bantuan berdatangan dari berbagai negara melalui Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto yang menyampaikan kondisi Aceh, bantuan segera diluncurkan. 27 Desember 2004, di bawah komando Pangdam Iskandar Muda Maijen Endang Suwaria, sebanyak 500 siswa sekolah calon perwira dan hampir 1.000 anggota Kodam dikerahkan sebagai pasukan penolong dan pengevakuasi mayat pertama yang terkoordinasi. Sebanyak 118 anggota tim kesehatan lapangan Distrik Kesatuan Angkatan Darat mendirikan rumah sakit lapangan di Melabuh, Tenom, Calang, dan Lamno, diikuti dengan pembangunan rumah sakit di wilayah Aceh. Terdapat 60 anggota batalion Zeni Konstruksi yang membangun jembatan di Tapak Tuan, ibu kota Kabupaten Aceh Selatan. Sementara itu, 114 anggota Direktorat Perbekalan dan Angkutan Angkatan Darat, Perbekalan Udara, dan Demolisi Zipur membangun jalan dan jembatan di Lepung, Kecamatan Kutabaro, Kabupaten Aceh Besar. Saat itu, TNI tidak hanya berperan dalam mengangkut dan memakamkan jenazah korban tsunami. TNI turut berperan dalam membantu membangun jaringan komunikasi antar Jakarta, Medan, Banda Aceh, dan Lok Sumawe. Bersama aparat pemerintah daerah, mereka juga membantu pendistribusian makanan dan obat-obatan. Tidak hanya TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut turut mengirimkan sekitar 1.500 anggota yang mengevakuasi jenazah serta ikut membangun jalan dan jembatan di Calang. Sebanyak 247 anggota TNI Angkatan Udara menjalankan kegiatan operasional bandara. Markas Besar TNI ikut melakukan distribusi logistik dengan mengerahkan 95 personel. Atas permintaan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Natnias dalam mempercepat pembangunan di Aceh, Mabes TNI mengerahkan pasukannya dalam program TNI Manunggal Membangun Desa ke-26 guna membantu mempercepat proses rekonstruksi dan rehabilitasi, terutama di daerah-daerah yang sulit terjangkau. Selain melakukan penyelamatan dan evakuasi korban, TNI juga berkontribusi dalam penyelamatan arsip pertahanan yang terkena dampak dari bencana tsunami dengan memfasilitasi pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara guna mengirimkan arsip pertahanan sebanyak 42.666 surat dari Banda Aceh,
untuk disimpan dalam kontainer pendingin di Marunda, Jakarta Utara. Saat itu, 26 Desember 2004, di tengah hiruk-pikuk kesedihan, Tentara Nasional Indonesia hadir sebagai garda terdepan melalui kekuatan dan pengorbanan mereka, berkolaborasi bersama pasukan kemanusiaan lainnya, membangun kembali Aceh yang madani. Sampai saat ini dan di masa yang akan datang, perwujudan semangat dan perjuangan tersebut menjadi tonggak dalam melindungi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.